Kakek pergi berburu di gunung dan melihat seekor musang kuning sedang menggoda ayam. Melihat kejadian itu, kakek mengeluarkan senapan dan bersiap menembak dua burung dengan satu peluru. Tak disangka, ayam liar itu berbicara seperti manusia dan meminta pertolongan pada kakek. Ia berkata, jika kakek membantunya keluar dari masalah ini, ia akan menjamin pijat setiap hari sebagai balasan. Mendengar itu, kakek langsung terpesona dan hampir saja tergoda. Ia pun mengarahkan senapan untuk menembak musang kuning tersebut. Namun, setelah ditembak, musang kuning itu tiba-tiba menghilang di tempat. Yang tersisa hanyalah ayam liar yang berbusa di mulutnya. Saat bersamaan, terdengar suara tawa aneh yang bergema di hutan. Berani sekali kau, orang tua, hari ini kau telah merusak rencana besarku. Aku akan membalas dendam dengan cara yang lebih kejam. Mendengar itu, kakek merasa ada yang tidak beres. Namun, menyesal pun sudah terlambat. Malam itu, ketika kakek tiba di pintu desa, ia mendengar ayam-ayam desa berteriak seolah-olah menjadi gila. Udara pun tercium bau amis yang samar-samar. Saat itu, banyak musang kuning berkeliaran di halaman setiap rumah. Dalam sekejap, tanah penuh dengan ayam, bebek, dan angsa yang perutnya membuncit. Beberapa bahkan kejang-kejang dengan mata terbalik. Bahkan ada beberapa pemuda yang ikut menjadi korban. Melihat keadaan ini, kakek segera bergegas pulang. Ia khawatir aku yang baru lahir juga akan menjadi korban. Namun, saat sampai di rumah, kakek mendapati halaman rumahnya dikelilingi oleh penduduk desa yang marah. Mereka berkata bahwa kakek telah menyinggung Dewa Musang Kuning. Mereka berencana membakar seluruh keluargaku untuk meminta maaf pada Dewa Musang Kuning. Ternyata, seluruh desa telah menjadi korban. Namun, hanya keluargaku yang tidak terluka sedikit pun. Bahkan, ada yang melihat dua musang kuning masuk ke rumahku. Dan mereka membungkuk seperti manusia di depan tempat tidur bayiku. Mendengar itu, kakek berkata, ini adalah trik licik untuk menyingkirkan lawan. Musang kuning yang menjadi dewasa ini benar-benar sangat kejam. Saat konflik antara keluargaku dan penduduk desa memuncak, terjadi sesuatu yang membuat semua penduduk desa terdiam ketakutan. Siang itu, lebih dari 100 mobil mewah berbaris dari pintu desa hingga ke halaman rumahku. Alasannya sangat sederhana. Kakek, yang telah berhenti membaca nasib selama 5 tahun, memutuskan untuk kembali. Hari itu, mereka yang datang untuk meminta ramalan kakek, hampir semuanya adalah tokoh besar dalam politik, bisnis, dan feng shui. Mereka semua ingin mendapatkan ramalan terakhir dari kakek, karena sepanjang hidupnya, kakek telah membaca nasib sebanyak 8.000 kali tanpa gagal. Namun, membaca nasib setelah berhenti akan mengurangi usia hidup kakek. Mereka yang mendapatkan ramalan ini juga akan mendapatkan dampak dari pengorbanan kakek. Oleh karena itu, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Syarat dari kakek adalah mereka harus membawa sesuatu. Membawa bayi perempuan seumuranku. Kakek akan memilih salah satu untuk dijodohkan denganku. Akhirnya aku dijodohkan dengan seorang gadis yang lebih muda 3 bulan dariku. Namanya sangat indah, Ye Hongyu. Ayahnya, Ye Qingsan, membuat perjanjian dengan kakekku, bahwa kami hanya boleh bertemu pada ulang tahunku yang ke-18. Dan pada hari itu, kami harus langsung menikah sebelum bertemu. Hal ini sangat aneh.